اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عن كل صحبة رسول الله أجمعين. اللهم اكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا من قبل الخير ويحرم الناسين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdar wa kullama shama shaimun wa aftar wa kullama nabata nabatun wa azhar wa kullama tarakama sahabun wa amtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina Aidul Fitri ba'da siyami Ramadan wa Aidul Adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbenamnya matahari kemarin sore, maka berpisahlah kita dengan bulan suci yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasakan kesenangan, senang karena kita kembali diperbolehkan oleh Allah untuk makan dan minum di siang hari. Senang karena kita punya harapan ketika bertemu dengan Allah kelak, kita memiliki, kita mempunyai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, di tengah-tengah kesenangan ini terbesit, terbayang wajah kedua orang tua kita, baik yang masih hidup akan tetapi tidak bersama kita, apalagi yang sudah meninggal dunia. Wajah yang tidak pernah kita lupakan, wajah yang tidak pernah luntur dan pudar dalam ingatan kita sepanjang masa. Mungkin hari raya tahun-tahun kemarin kita masih bersama kedua orang tua kita. Mungkin tahun-tahun kemarin ketika hari raya kita masih bercanda gurau dengan orang tua kita. Kita bisa melihat wajah dan senyumnya orang tua kita. Tapi di hari raya ini kita tidak lagi melihat wajahnya. Kita tidak bisa lagi memegang tangannya untuk menciumnya. Kita tidak bisa lagi memeluk tubuhnya. Kita tidak bisa lagi untuk bersimpuh di hadapannya karena beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, mari mumpung kita bersama-sama, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar supaya kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil. Kita mohon kepada Allah agar supaya kedua orang tua kita diberikan kebahagiaan oleh Allah jauh lebih besar dari kebahagiaan yang kita rasakan pada hari raya tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya keinginan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ingin dosa-dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh sangat beruntung kita semua di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ketika hari raya Idul Fitri. Innallaha ta'ala idza kana yaumul Id yab'atsullahu al-malaikata fayuhti'una bi ilal ardi. Ketika Idul Fitri tiba atau ketika hari raya tiba, maka Allah mengutus para malaikatnya untuk turun ke bumi. Ilal ardi fi kulli makanin, turun ke bumi untuk menyaksikan hambanya atau menyaksikan umat Muhammad yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat seraya berkata, fayaquluna ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbil karim fa idza barazu ila musallakum. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Tuhan kalian yang maha mulia. Apabila kalian sudah berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, maka di situ kalian berarti mendatangi Tuhan yang maha mulia. Faqala Allah Ta'ala, kalau sudah demikian maka Allah berfirman, Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim ridaya wa maghfirati. Sungguh pada hari ini, pada hari raya ini, aku telah menjadikan pahala puasa mereka sebagai ridhoku dan ampunanku. Artinya bagaimana orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka pada hari raya Idul Fitri ini, hari raya di pagi hari ini, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemudian pada saat ini, pada pagi hari ini juga iblis menjerit, iblis berteriak, iblis menangis sejadi-jadinya. Sebagaimana sabda yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, inna iblisa alaihi la'natullah yasihu fi kulli yawmin 'id. Sesungguhnya iblis laknatullah alaih, ketika tiba hari raya, maka iblis tersebut menjerit, pokoknya menjerit, berteriak, menangis. Kemudian karena iblis ini berteriak menangis, fayajma'u ahluhu indahu, maka anak buahnya iblis ini berkumpul semua, datang berada di sampingnya iblis, dan mereka berkata, ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu. Wahai Tuhan kami, kata anak buahnya iblis kepada iblis ketika hari raya di pagi hari ini juga, wahai Tuhan kami, kata anak buahnya iblis, siapa yang membuat engkau murka seperti ini? Kasih tahu kepada kami biar kami pecahkan mereka, kata anak buahnya iblis. Kemudian bagaimana jawaban iblis? La syai'un, tidak ada apa-apa wahai anak buahku, walakinna Allaha qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadhihi al-yawm. Akan tetapi aku sangat jengkel wahai anak buahku, karena iblis itu mempunyai sifat dengki.
sifat iri. Orang kalau iri, melihat orang yang tidak dia sukai pasti dia jengkel, dia marah. Melihat orang yang tidak dia sukai mendapatkan nikmat, maka pasti dia marah. Nah, iblis ini marah kepada umat Muhammad karena pada hari raya Idul Fitri ini umat Muhammad, kita semua ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis melanjutkan perkataannya kepada anak buahnya, fa'alaikum an tashghaluhu bil ladzati wasyahawati wa syurbil khamri. Kemudian kata iblis, nah sekarang tugas kalian wahai anak buahku, saya akan jengkel kepada umat Muhammad, mereka mendapatkan ampunan dari Allah di hari raya ini. Oleh karena itu, tugas kalian sekarang adalah antashghaluhum bil ladzati, menyibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan makanan dan minuman di hari raya itu. Sibukkan mereka sehingga mereka pesta besar-besaran sehingga mereka lupa kepada kewajibannya, malah tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kata iblis meneruskan, wa antashghaluhum bisyahawati, dan sibukkan mereka dengan hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya. Satu contoh, ketika hari raya Idul Fitri, maka pemuda dan pemudi ini sibuk mengagendakan tempat dan waktu, jam, kapan pertemuan, kapan berpacaran dan lain sebagainya. Karena itu sudah memang diajari oleh iblis, ditipu oleh iblis, disibukkan oleh iblis. Orang tersebut, kita semua akan disibukkan oleh iblis dengan keinginan hawa nafsu. Sehingga banyak yang sibuk, ada yang rekreasi ketika Idul Fitri, ada yang silaturahmi, sehingga mereka lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kata iblis, wa antashghaluhum bisyurbil khamri, dan sibukkan mereka dengan minum-minuman keras. Pada hari raya pesta minum-minuman. Setelah mereka pesta mau meminum minuman keras dan mengikuti hawa nafsunya, hatta yaghadabullah, maka sehingga mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi poin daripada khutbah yang kami sampaikan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, kita doakan orang tua kita. Jangan putus-putusnya kita mendoakan kedua orang tua kita agar supaya beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad yang telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, kemudian melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, waspadalah, karena di hari raya ini iblis dan sekutunya, iblis dan anak buahnya berupaya untuk menyesatkan kita kembali, melaksanakan atau mengerjakan kemaksiatan kembali, agar supaya kita mendapatkan murka dari Allah. Oleh karena itu, waspadalah, berhati-hatilah, kontrol makanan jangan terlalu bermewah-mewahan, pakaian jangan terlalu bermewah-mewahan. Kemudian ketika berrekreasi atau kemanapun, hati-hati, jaga baik-baik sholatnya, sholat 5 waktunya, kerjakan kewajiban kita sholat 5 waktu. Mungkin hanya itu khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali dengan Idul Fitri atau bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim.